lakum. Nah, ini. Ya. Jadi apa kata Al-Quran jelaskan. Jadi Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan, dia di sini Allah ya, dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk kamu. Nah, ini dasar Quran. Bahwa dengan adanya ke langit bumi ini dengan isi segalanya tidak ada dengan dengan tersendirinya, tidak ada, mustahil makal kita dalam ilmu kan ada sifat mustahil lah, langit besar begini lalu ada apa dengan sendirinya, pasti ada yang jadikannya. Dalam Islam yang jadikan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah jadi dalil ya Quran. Kalau kita tidak mampu nak ngapalkan ayat ini, ya, cukup kita menggunakan dalil akli aja. Ya. Jadi nanti orang nanya istilahnya dari mulai wujud sampai mutakalimun, dasar kita bahwa inilah adanya langit bumi yang luas ini, inilah dasarnya Allah. Allah mendengar, ya inilah dasarnya. Dah cukup dah termasuk dah kebenaran yang hakiki. Nah, kan, tidak perlu kita lain lagi lah. Tidak perlu kita ngapal, mencari umur dah tua. Nah ngapal Quran, ngapal hadis lagi. Akhirnya kedolaan mati kali, berapal-apal. Lebih baik itulah dah. Taklik sahid namanya. Ketika orang nanya, apa Allah dasarnya Allah melihat? Langit, bumi dan segalanya diciptakan inilah. Adanya kekuasaan Allah. Udah. Usah lagi nak bilik lagi cari ayat-ayat Quran lagi nak mampu lagi dah kita. Dah tua dah. Ambil taklik sahid aja lah. Ya. Jadi kita mengingkarinya tadi itu mustahil. Mustahil lah. Taik sapi aja ada itu karena ada sapinya. Taik sapi. Apa jadi alam yang begitu luas kan? Lautan yang begitu luas. Tentulah ada zat yang wajibul wujud yang adakannya. Inilah. Yaitu dalam ilmu sifat 10 itulah wajibul wujud, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Allah itu banyak yang sikit kan? Tentulah Al-Quran menjelaskan kul huwallahu ahad Allahu somad. Dialah Allah yang Maha Esa. Katakan wahai Muhammad, yang Maha Esa tunggal sikit, tidak ada lagi dua tiga. Yang banyak itu apa dalam dunia ini? Perbuatannya, sifatnya. Tapi kalau zatnya itu satu. Usah dicari-cari lagi itu. Usah nak dikira-kira lagi, tidak usah. Yakinnya aja zat Allah itu ada, udah. Kalau kita mikirkan itu sampai uban pun, sampai sulah pun tak akan ketemu kita. Bukan ranah kita itu. Ya. Kita bersyukur aja dengan nikmat Allah berikan. Tafakur aja. Tafakaru fi hilkillah wala tafakaru fi zatillah. Pikirkan aja apa yang Allah ciptakan. Langau ke, tungau ke, itu kita pikirkan. Nyamuk ke. Nyamuk, bayangkan nyamuk tuh kecil, kemana jantungnya, kemana uratnya, kemana aliran darahnya, kemana biji matanya, kita nggak tahu. Sampai sekarang belum ada orang buat patung nyamuk tuh masih. Bahwa Allah tuh hebat kan? Belum ada orang masih. Patung gajah sih banyak ya. Tapi kalau patung nyamuk belum ada masih. Belum ada masih. Makanya Allah tuh tidak malu. Dalam Quran tuh memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Dalam Quran jelas, kita pelajaran kita kemarin dah tuh. Allah tidak akan malu memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk. Supaya manusia berpikir. Supaya Allah tuh memberikan manusia itu supaya berpikir. Supaya mengimani bahwa memang tidak ada lagi satu-satunya yang punya kuasa, kudrat, dadat dan sebagainya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia itu itulah tidak menggunakan akal sehatnya. Dalam ilmu sifat 10 ini kita harus banyak-banyak tafakur. Jadi tafakaru fi hilkillah, tafakur tentang apa-apa yang Allah jadikan. Jangan kita pikirkan bagaimana Tuhan tuh duduk ke dia, tidur ke dia. Jangan. Itu anak-anak habis-habisnya itu. Kan ada itu paham yang itu. Pikirkan Tuhan. Di mana Tuhan sekarang ini? Dicari. Akhirnya sedeng berjalan ke sana. Mana kau cek Tuhan? Cek Tuhan. Kan? Rusak dari pikiran. Lebih baik kita tadi tafakaru fi hilkillah wala tafakaru fi zatillah. Jadi pikirkan apa yang Allah jadikan nikmat-nikmat. Aneh itu tafakurkan. Ya Allah, betapa doibnya aku. Kan meningkatkan keimanan kita. Biar bagaimana pun tidak akan sampai akal kita tuh kepada zat Allah SWT, tidak akan bisa.
Jadi kalau ingat bagaimana? Bukan ingat zat Allahnya, ingat akan apa yang dibuat Allah Ta'ala. Itulah dia, sama kayak kita ingat dengan Allahnya. Kita ingat tungau yang kecil, kita ingat, ya Allah, kecilnya tungau ini. Subhanallah. Udahlah berarti kita zikir ingat Allah, udah itu. Seperti itu. Jadi apa-apa Allah jadikan dalam permukaan bumi, yang kecil ke, yang besar ke, yang bergerak ke, yang diam ke, itu Allah yang adakannya, Allah yang jadikannya. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, inilah kita buat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakinnya betul lah kita itu boleh. Allah itu memang zat wajib adanya. Nah, enggak boleh nafikan apa, dasarnya dah jelas, Qur'annya dah ada, secara akal pun dah seperti itulah. Jadi kalau orang yang ateis tadi itu memang akalnya memang dah keblinger lah, ngabarkan Tuhan dah ada. Jadi dunia ini dari mana? Kayak kambing aja, kayak sapi aja ada yang datangkannya, kambingnya ada, sapinya ada, bro, ada taiknya, apa alam seperti ini. Jadi jangan kita, utak kita ini udah termasuk oleh pikiran-pikiran macam itu. Makanya tadi kita pelajari tentang sudut pandang, perlu kita pelajari. Bagaimana sudut pandang orang Islam? Dua tadi kan. Satu, dia meyakini betul bahwa Allah itu memang adanya, zatnya, sifatnya, asma'nya, af'alnya, dan timbullah adabnya, yaitu ingat kepada Allah. Bagaimana ingat kepada Allah? Ayolah ingat akan perbuatan Tuhan, gerak, diam, dan sebagainya, itu Allah yang adakannya. Itulah dah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalau yang kelompok yang kedua dalam Islam ini, dia tahu bahwa Allah zat wajib adanya, tapi soal masalah ya tidak agak dipikirkannya, tidak sampai kepada Allah Taala. Pikirannya hanya bahwa makhluk ini mempunyai manfaat dan mudarat juga. Jadi kalau gitu sekutulah. Tuhan tersaingi. Tuhan sebenarnya tidak marah nih disaingi, malah suka deh. Kalau kita sanggup nyanyi aku, saingi lah katanya. Nggak usah jauh lah katanya. Buat langit bumi bisa enggak? Gitu. Nggak usah langit bumi lah, nyamuk aja lah katanya buat. Bisa enggak? Itu ditantang Tuhan. Siapa yang ngaku Tuhan tuh silakan. Mun bisa buat nyamuk, berarti nyanyi Tuhan lah. Tapi enggak ada sampai sekarang. Yang lebih parahnya tadi pikiran, sudut pandang manusia yang enggak ngaku Tuhan lagi. Dari mana dia adanya? Napasnya dari mana? Bisa kan enggak? Nak bercorong napas enggak bisa. Jadi kita ini beruntung nih, kita dah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, ya, tidak perlu kita cari kebenaran, ya, karena leluhur kita dah Allah titipkan, ya, kita ini di jalan orang-orang yang mudah megang jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Ini syukuri betul, ya. Tidak perlu kita cari kebenaran. Bagaimana aja kita untuk meningkatkan keimanan kita ini, supaya lebih tadarub, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih betul-betul akidah kita itu akidah yang lurus, yang tidak bisa digerogotik oleh hal-hal yang macam-macam zaman sekarang ini. Karena banyak paham Wahabi, ada Salafi, ada dan macam-macam lah yang gerogotik keyakinan kita. Tapi kalau kita udah mantap tentang ilmu sifat 10, insya Allah tidak akan bisa digerogotik oleh HP pun. Mudah-mudahan kita ini diberi oleh Allah kemudahan dalam menuntut ilmu, ya, dan diberinya paham nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini cukuplah sedikit aja yang bisa sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung lagi untuk minggu depan.